Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyai Salsabila Kurnia Ramadan dengan NIM 0805 1382 328104 dari kelas L2 atau kelas genap. Jadi di sini saya akan melakukan menjelaskan membuat video pembelajaran dengan penjelasan dari materi di PPT di tugas 3 yang sudah diberikan kemarin. Jadi kita langsung saja. Oke, jadi untuk judulnya itu saya mengambil artikel ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Transfer panas mempengaruhi suatu pola dari cuaca dan dinamika pada atmosfer serta yang ada di laut. Konveksi atmosfer dipengaruhi oleh suhu permukaan laut dan juga mempengaruhi momentum permukaan dan heat flux. Momentum ialah suatu kondisi batas fundamental untuk modal laut. Model laut. Flux momentum mempengaruhi kecepatan dan kedalaman arus laut. Kemudian selanjutnya itu ada momentum flux. Momentum flux ini merupakan suatu transfer momentum yang terjadi akibat suatu gaya gesek yang diantara lapisan fluida, terutama pada atmosfer dan laut. Momentum flux ini mengacu pada perpindahan momentum yang terjadi karena gaya gesek yang terjadi di antara lapisan fluida yang bergerak relatif satu sama lain. Interaksi laut atmosfer ini merujuk pada transfer momentum dari angin di atmosfer ke permukaan laut. Seperti jika angin bertiup di atas air, akan ada gesekan antara udara dan air, dan gesekan ini yang mendorong air, menyebabkan timbulnya arus. Seperti contoh, pengaruh angin terhadap arus laut, yang dimana angin yang bertiup di atas permukaan laut mentransfer momentum ke air. Dan momentum ini mendorong air sehingga menyebabkan arus. Arus ini tidak hanya terjadi di permukaan. Transfer momentum ini dapat mempengaruhi arus pada kedalaman tertentu, meskipun efeknya berkurang seiring dan juga bertambahnya kedalaman. Selanjutnya ada heat flux. Heat flux ini merupakan suatu ukuran transfer energi panas per unit waktu melalui suatu area. Dalam konteks interaksi laut dan atmosfer, heat flux menggambarkan bagaimana energi dari sinar matahari yang diserap oleh permukaan laut dan kemudian dari energi yang diserap tersebut dipindahkan ke atmosfer. Aliran dari heat flux ini terjadi terjadi melalui berbagai mekanisme yang dimana termasuk juga konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga itu ada mass flux, yang ialah transfer massa dalam interaksi laut dan atmosfer yang merujuk pada suatu perpindahan dari substansi fisik antara laut dan juga atmosfer. Proses ini mencakup evaporasi, presipitasi, dan difusi gas seperti karbon dioksida atau CO2 dan juga oksigen atau O2. Selanjutnya itu terdapat pula dampak dari heat flux, yang dimana itu pemanasan atau pendinginan laut dan atmosfer. Heat flux mempengaruhi pertukaran panas antara laut dan atmosfer melalui konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Ketika energi matahari mencapai permukaan laut, energi tersebut sebagian besarnya diserap dan juga meningkatkan suhu air dan penguapan.
Kemudian yang kedua itu ialah pola cuaca global, yang dimana perubahan dalam heat flux tersebut dapat terjadi karena mempengaruhi perubahan iklim global yang berpotensi mengintensifkan fenomena seperti El Nino dan juga La Nina. Kemudian adapun dampak mass flux ada dua juga, yaitu siklus hidrologi dan juga penyerapan CO2. Pada siklus hidrologi ini, evaporasi meningkatkan kelembapan dari atmosfer. Evaporasi sendiri ialah suatu proses dari perubahan air yang berubah dari bentuk cair menjadi gas atau uap air. Pada siklus hidrologi, energi panas dari matahari yang menyebabkan air dari permukaan bumi menguap ke atmosfer. Ketika air menguap, dapat meningkatkan jumlah uap air di atmosfer. Nah, dari penguapan inilah yang membuat kelembapan atmosfer menjadi meningkat. Kemudian penyerapan dari CO2 ini ialah laut sebagai penyerap karbon dan berperan sebagai perubahan dari iklim. Laut memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. CO2 ialah gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim, yang dimana laut tersebut menyerap sekitar 30% dari karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer akibat dari aktivitas manusia. Dengan mengurangi CO2 di atmosfer, sehingga dari ini dapat memperlambat laju perubahan iklim. Namun, dari penyerapan karbon dioksida sendiri, yang jika berlebihan, dapat menyebabkan pengasaman di laut dan dapat mengancam kehidupan di ekosistem laut. Kemudian ini ada juga dampak dari momentum flux, ialah menghasilkan arus laut dan juga gelombang. Flux momentum mendorong pembentukan arus laut dan mempengaruhi aktivitas arus yang ada di bawah laut. Yang kedua itu mengubah pola angin dan tekanan atmosfer yang mempengaruhi aliran zonal dan propagasi meridional gelombang momentum. Flux momentum dapat mempercepat aliran zonal di bawah maksimum jet aliran zonal yang memberikan drag di lapisan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada interaksi laut, atmosfer. Yang pertama itu ada momentum, di mana angin memberikan tekanan pada permukaan laut dengan melalui gesekan yang menggerakkan arus laut dari permukaan dan mempengaruhi pola dari sirkulasi. Flux momentum atau tekanan dari angin ini memindahkan momentum dari atmosfer ke laut yang mempengaruhi kecepatan dan kedalaman arus. Yang kedua itu adalah heat atau panas, di mana lautan dan atmosfer yang terus-menerus dapat bertukar panas. Laut menyerap sebagian besar radiasi matahari dengan memanaskan permukaan laut dan mempengaruhi suhu pada atmosfer. Perbedaan suhu antara laut dan atmosfer memicu pertukaran fluks panas, di mana panas tersebut mengalirkan dari laut ke atmosfer. Jadi jika suhu laut lebih tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga itu adalah massa, di mana penguapan air dari laut menyebabkan pembentukan awan, presipitasi, dan variasi kelembapan di atmosfer. Uap air yang menguap dari pembentuk permukaan bumi memicu konveksi dalam awan cumulonimbus yang merupakan mekanisme dominan dalam sistem pemanasan atmosfer.
Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.